على أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Insyaallah taala pada kesempatan yang mulia ini kita akan membacakan kitab seputar ilmu mustalahul hadis yang masih juga dalam tahapan pemula sebenarnya, tapi tidak masalah kita ulang-ulang terus karena walaupun bisa dikatakan untuk para pemula tapi kita semuanya membutuhkan. Karena zaman kita beda dengan zaman para ulama terdahulu. Tentunya mungkin ini menurut mereka pemula, bagi kita mungkin termasuk pembahasan yang besar. Nah, sehingga kita butuh meneliti dan mengecek ulang serta memperhatikan lagi. Nah, kita langsung saja memasuki muqaddimah di situ, atau kitab yang akan kita baca ini namanya adalah kitab At-Tuhfatur Rasyidah fi Tawdih Al-Mabadi' Al-Mufidah. Yaitu barakallahu fikum, kitab yang bisa dikatakan suatu bingkisan yang bisa mengarahkan, yang bagus. Di dalamnya berisikan penjelasan tentang apa? Permulaan-permulaan yang bisa memberikan faedah berkaitan masalah ilmu mustalah al-hadis. Nah, ilmu mustalah al-hadis. Na'am. Na'am, barakallahu fikum. Jazakallahu khairan. Jadi kitab yang akan kita baca ini karyanya Syekhuna Al-Fadil Abu Abdurrahman Abdullah bin Ahmad Al-Riyani wafaqahullah. Diberi rekomendasi takdim oleh Syekh Al-Fadil Syekhuna Yahya bin Ali Al-Hajuri wafaqahullah. Kitab ini sangat ringkas sekali, simple tapi bisa dikatakan mewakili untuk seseorang memahami ilmu mustalah al-hadis. Naam. Ingat-ingat kitabnya, karya siapa tadi? Syekh Abdullah Al-Iryani wafaqahullah. Naam. Yaitu kitab berisikan mengenai pembahasan mustalah hadis bagi para pemula, tapi faedahnya sangat besar. Qala al-muallifu asbahullah, al-muqaddimatu halaman 6 itu, al-muqaddimatu pembukaan. Halaman kelima itu takdim dari Syekh Al-Fadil Yahya bin Ali Al-Hajuri wafaqahullah. Insyaallah kita cukupkan. Langsung aja memasuki halaman yang ke-6. Al-muqaddimatu pembukaan. Muqaddimah pembukaan yang disampaikan oleh siapa? Syekh Abdullah Al-Iryani wafaqahullah. Naam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin. Amma ba'd. Fa inna mudzakkirata al-mabadi' al-mufidah fi ilmi al-mustalah mudzakkiratun kasmiha. Artinya, segala puji milik Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada rasulnya yang terpercaya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Amma ba'd, adapun setelahnya, fa inna mudzakkirata, maka sesungguhnya catatan, mudzakkirah itu catatan, al-mabadi' al-mufidah fi ilmi mustalah, catatan mengenai permulaan-permulaan yang berfaedah bagi para pemula mengenai ilmu mustalah. Mudzakiratun, memang benar-benar catatan kasmiha, seperti namanya. Sebagaimana seperti namanya, latifatun mufidatun. Latifatun wa mufidatun, yaitu sangat halus, lembut, tipis, simple tapi memberikan faedah dan juga memberikan faedah. Wa qad tayassara li tadrisuha. Yang namanya catatan itu kan ringkas. Karena beliau saat itu mengajarkan ini di mana? Di Makkah Al-Mukarramah. Paham ya? Di Makkah Al-Mukarramah mengajarkan, kemudian barulah beliau bukukan ditambahi faedah-faedah yang ada di situ. Kita lihat. Wa qad tayassara li tadrisuha wa mudzakaratuha ma'a ikhwani tullabil ilmi di Makkah Al-Mukarramah. Dan sungguh Allah Taala telah mudahkan bagiku untuk mengajarkannya dan juga mengulang kembali. Ma'ikhwani bersama saudara-saudaraku tullabil ilm, para pencari ilmu di Makkah Al-Mukarramah, di Makkah Al-Mukarramah. Jadi beliau barakallahu fikum mengajarkannya dan juga mengulangi kembali masalah mustalah ini di Makkah Al-Mukarramah. Faraitu idahaha bi syarhil mukhtasar. Kemudian aku berpandangan untuk menjelaskannya dengan syarah penjelasan yang ringkas. Wa bayanin muyassar, dan juga penjelasan yang mudah dipahami. Ma'adhar bil amsilah, bersamaan menyebutkan apa? Contoh-contoh.
wa rasmi ashkalin tawdihiyatin, dan juga menampakkan di situ bagan atau skema sebagai penjelasan. Paham ya? Jadi nanti ada bagannya, ada skemanya. Itu lebih jelas, lebih mudah untuk difahami biasanya. Karena kalau tulisan biasanya orang kan barakallahu fikum malas atau bagaimana. Tapi kalau barakallahu fikum diiringi dengan skema atau bagan, barakallahu fikum itu biasanya lebih semangat dan lebih mudah untuk dipahami. Ayo kita lihat. Tsumma damajtu itu maksudnya adalah apa? Kemudian kami gabungkan, aku gabungkan atau kami padukan. Tsumma damajtu syarha, kemudian aku padukan, aku gabungkan syarah fil asl pada matan. Jadi matan plus langsung disyarah oleh beliau gitu loh. Paham belum? Digabung jadi satu. Biasa kan matan terus kemudian syarah. Matan ada sendiri, syarah ada sendiri, tapi beliau ini tidak. Jadi matannya plus syarahnya gitu loh, jadi satu. Katariqatil Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, sebagaimana ini metodenya Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, Ahmad bin Ali Al-Hafidz Ibnu Hajar Asqalani rahmatullah alaih fi syarhihi, di dalam syarah beliau Linukhbah. Kitab beliau punya kitab Nukhbah, dengan kitab Nuzhatun Nadhar fi Tawdihil Nukhbatil Fikar. Jadi Nukhbah itu karya Al-Hafidz Ibnu Hajar, Nuzhatun Nadhar juga karya Al-Hafidz Ibnu Hajar. Mahfum maksudnya nih. Jadi kalau antum melihat Nuzhatun Nadhar itu gabungan antara matan dengan syarah, jadinya satu itu. Matannya apa? Nukhbatul Fikar. Syarahnya Nuzhatun Nadhar. Sebenarnya dulu yang kita akan baca yang ini, kitab Nuzhatun Nadhar ini. Syarahnya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, tapi nanti aja kalau Allah mudahkan, karena kitabnya tebal segini. Cetakan Saudi, harganya 250 satu kitab. Paham ya? 250. Wahya tariqatun jayyidatun wa fikratun rasyidatun. Masyaallah. Yang mana metode seperti ini kata beliau adalah metode cara yang sangat bagus dan juga barakallahu fikum pemikiran yang sangat lurus. Maksudnya bagus sekali. Jadi matan langsung digabung dengan syarahnya. Jadi enggak perlu antum nyari syarahnya, langsung paham di situ. Paham maksudnya? Biasanya kalau matan kan enggak bisa dipahami, butuh syarah. Tapi karena matan digabung dengan syarahnya, orang langsung paham itu loh. Paham maksudnya? Fa asallallahu an yanfa'a bi hadzal syarhi wa bi sahibihi al-Islam wal muslimin. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, aku minta kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah taala memberikan manfaat kepada syarah ini dan juga pemiliknya. Pemiliknya berarti Syekh Abdullah Riyani wafaqahullah. Barakallahu fikum, agar mendapatkan apa? Manfaat. Serta semoga Allah taala memberikan manfaat kepada agama Islam dan juga segenap kaum muslimin. Walhamdulillahirabbil alamin. Katabahu Abdullah bin Ahmad Al-Riyani. Beliau menulis ini di Makkah Al-Mukarramah pada tanggal 5 Jumadil Akhirah tahun 1438 Hijriah. Mohon insyaallah ya. Kesimpulannya kitab yang akan kita baca ini kitab mengenai mustalahul hadis. Mustalah al-hadis. Barakallahu fikum bagi para pemula yang mereka mempelajari ilmu hadis. Barakallahu fikum. Kita langsung masuki halaman yang ke-7, barakallahu fikum, halaman yang ke-7. Kita lihat apa yang disampaikan di situ. Qala al-mu'allifu asbahullah ilmul hadis, ilmu seputar hadis. Ini pembahasannya ringkas, kita baca dikit-dikit saja, tapi antum ingat baik-baik, nanti ada pertanyaan, ada as'ilah, antum upayakan bisa menjawab. Bisa menjawab. Jadi jawabannya besok. Ini kita ambil teorinya sekaligus pelajarannya. Untuk jawaban pertanyaannya, jawabnya besok. Barakallahu fikum. Biasanya masing-masing pelajar menyediakan satu buku tulis. Karena itu nanti pertanyaannya ada pakai bahasa Arab, jawabannya ada di sini juga. Paham ya? Barakallahu fikum, dan kami harap masing-masing nanti menyediakan buku tulis. Sehingga pertanyaannya antum tulis soal jawab. Pertanyaannya 4 saja. Kalau tidak salah itu 4 saja. Jadi enggak banyak-banyak. Boleh nyebutkan pertanyaan ada yang 4 atau yang 5 enggak masalah, cuman semua pertanyaan tersebut sudah ada jawabannya pada pembahasannya. Jadi antum sekedar diperintahkan untuk mengulang kembali gitu loh, mengulang kembali. Barakallahu fikum. Taruhlah seandainya enggak perlu antum kerjakan dalam buku tulis, tapi kalau ditanya jawab enggak masalah. Paham ya? Tanya jawab. Apa itu misalkan ilmu dirayah? Apa itu misalkan ilmu ar-riwayah? Jawab seperti ini pakai bahasa Arab. Setelah itu baru diterjemahkan, karena barakallahu fikum, semua jawabannya ada di kitab ini. Kita lihat apa kata beliau. Ilmul hadis, ilmu seputar hadis. Yang qasimu ilmul hadis ila qismain. Ilmu hadis itu terbagi menjadi 2. Ilmu hadis terbagi menjadi 2. Al-awwal yang pertama ilmu dirayatin.
Wasani ilmu riwayatin. Yang pertama ilmu dirayah, yang kedua adalah ilmu riwayah. Nah, ilmu dirayah itu yang pertama, yang kedua ilmu riwayah. Ini harus antum pahami bedanya apa. Nah, riwayah sama dirayah itu bedanya apa? Kita lihat. Ilmu dirayati ilmu mustalahil hadis. Ilmu dirayah itu ilmu berkaitan masalah mustalah al hadis, istilah-istilah dalam ilmu hadis. Kita lihat nanti istilahnya apa saja. Huwa ilmun biqawanina yu'rafu biha ahwalus sanad wal matan. Ibnu Jamaah, maksudnya ini kalamnya al-Imam Ibnu Jamaah rahimahullah. Apa itu ilmu dirayah? Ilmu dirayah adalah ilmu mengilmui biqawanin, mengilmui barakallahu fikum dengan apa? Undang-undang yu'rafu biha, yang diketahui dengan undang-undang tersebut ahwalus sanad wal matan. Keadaan sanad dan matan. Qawanin jamak dari qanun, artinya undang-undang. Tentunya undang-undang dalam ilmu apa? Ilmu hadis. Nah, jadi ilmun biqawanin itu mengilmui barakallahu fikum undang-undang yang dikenal atau diketahui dengan undang-undang tersebut ahwalus sanad wal matan, keadaan sanad dan matan. Keadaan sanad dan matan itu definisi apa? Ilmu ad-dirayah. Walaupun nanti ada definisi yang mudah juga nanti disebutkan oleh beliau nanti. Kita lihat lagi. Paham soalnya? Jadi mengilmui tentang undang-undang berkaitan masalah keadaan sanad dan juga matan. Wasanad, apa itu sanad? Ini yang sering ana sebutkan sebelum-sebelumnya. Huwa silsilatur rijal al-musilatu ilal matan, lil matan. Sama, ilal matan lil matan. Silsilatur rijal al-musilatu lil matan. Sanad itu adalah silsilah, yaitu mata rantai atau rangkaian para perawi hadis yang menyampaikan kepada matan. Terjemahnya bebas seperti itu. Rangkaian para perawi hadis atau mata rantai para perawi hadis yang menghantarkan, menyampaikan kepada apa? Matan. Haddatsana fulan, haddatsana alan, an fulan, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Nah, setelah itu namanya matan. Sebelum-sebelumnya tadi rangkaian tadi itu para perawi tadi itu namanya apa? Sanad. Silsilatur rijal al-musilatu ilal matan atau lil matan. Artinya apa? Rangkaian para perawi hadis atau mata rantai, silsilah rantai, mata rantai para perawi hadis yang menghantarkan, menyampaikan kepada matan. Antum lihat kan berantai itu, haddatsana fulan, haddatsana alan, haddatsana fulan, misalkan berantai itu sampai kepada apa? Matan hadis. Itu namanya sanad. Mahum insyaallah. Nah, kalau antum mau lihat contoh sanad ya di dalam Sahih Bukhari yang masih belum dibuang sanadnya itu, haddatsana fulan, haddatsana alan, atau Sahih Muslim, matan Sahih Muslim. Itu juga di situ sebutkan sanadnya lengkapan itu istilahnya. Nah, tapi kalau sudah dibuang sanadnya, banyak juga kan Umdatul Ahkam, sudah enggak ada sanadnya lagi hadis-hadis itu. Atau Bulughul Maram, atau Riyadhus Shalihin. Itu sudah enggak disebutkan sanad-sanadnya lagi di situ. Naam. Mahum insyaallah. Ayo, berikutnya. Wal matan, apa itu matan? Orang sering ngomong matannya mana matannya ini? Matannya mana matannya ini? Paham ya? Matan itu apa itu loh? Paham ya? Matan itu adalah huwa muntahas sanad. Nah, barakallahu fikum, yaitu akhir daripada sanad. Sanad setelah selesai, udah. Setelah sanad yang terakhir tersebut adalah matan. Muntahas sanad, akhir atau puncak daripada sanad. Setelah sanad tersebut matan. Haddatsana fulan, haddatsana alan, an fulan, anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala. Setelah itu matan sudah. Paham maksudnya? Nah, muntahas sanad, yaitu akhir daripada sanad atau puncak daripada sanad. Mahum insyaallah? Naam. Wa in syi'ta faqul, jika kamu mau kamu katakanlah ilmu dirayah. Nah, ini yang ana sebutkan tadi itu. Artinya sama dengan sebelumnya sebenarnya, cuma beda ungkapan saja. Ilmu dirayah itu adalah ma'rifatul qawaidil lati yutawassalu biha ila ma'rifatir rawi wal marwi. Nah, ini kalamnya siapa? Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimatullah alaih. Di dalam kurungan itu, ada kurungan itu kan? Ibnu Hajar berarti maksudnya itu kalamnya Al-Hafidz Ibnu Hajar. Definisi ilmu dirayah. Apa itu? Ma'rifatul qawaid, itu mengenal kaidah-kaidah allati yutawassal biha, yang bisa menghantarkan dengan kaidah-kaidah tersebut ila ma'rifatir rawi wal marwi. Bisa menghantarkan apa? Untuk bisa mengetahui perawi dan juga yang diriwayatkan. Paham belum? Keadaan perawi dan juga keadaan yang diriwayatkan. Paham belum? Perawinya thiqah atau dhaif, yang diriwayatkan dhaif ataukah munkar ataukah maudhu'. Paham maksudnya?
Itu ilmu dirayah. Jadi dia meneliti, mengecek, mempelajari kaidah-kaidah yang bisa menghantarkan Yang bisa menghantarkan atau menyampaikan untuk mengenal, mengetahui barakallahu fikum ar-rawi itu seorang perawi wal marwi, yaitu yang diriwayatkan. Paham maksudnya ya? Paham insyaallah? Ilmu dirayah namanya, ilmu dirayah. Kita lihat lagi apa faedahnya. Fabihi, maka dengan ilmu dirayah tersebut yu'raf, diketahui halur ruwat, keadaan para perawi. Bagaimana keadaannya? Nah, perawi tersebut apakah kadzdzab, apakah makbul, ataukah perawi tersebut thiqah, ataukah hafidz atau mutqin atau bagaimana? Diketahui keadaan perawi. Wa turuquhum fit tahammul wal ada, dan akan diketahui dengan ilmu dirayah tersebut akan diketahui jalan-jalan mereka, metode-metode mereka di dalam tahammul. Tahammul itu mencari hadis, wal ada menyampaikan hadis. Tahammul itu mengambil hadis, ada itu menyampaikan hadis. Akan nampak, akan tahu nanti. Wa asnafu marwiyatihim, dan juga akan akan mengetahui jenis-jenis yang mereka riwayatkan. Apakah yang mereka riwayatkan itu sahih atau dhaif atau munkar atau maudhu' atau palsu, akan diketahui nanti ya. Barakallahu fikum dengan dengan barakallahu fikum ilmu dirayah tersebut. Tapi kalau tidak mempelajari ilmu dirayah, dia enggak tahu. Taunya yang sudah jadi. Instan gitu istilahnya ya. Allahu musta'an. Kita lihat. Wa bihi, dan dengan ilmu dirayah tersebut yu'rafu aidan, diketahui juga haqiqatu ma naqaluhu minal marwiyat. Hakikat apa yang mereka nukilkan dari periwayatan yang ada. Paham belum maksudnya? Maksudnya itu hakikatnya apa yang mereka nukilkan ini? Yang mereka nukilkan, yang mereka sampaikan itu hakikatnya bagaimana periwayatannya itu? Bersambung atau terputus sanadnya? Paham belum? Kita lihat wa anwa'uha, dan juga jenis-jenisnya min haitsul ittisal wal inqita'. Ini akan semakin nampak hakikat apa yang mereka nukilkan dari periwayatan-periwayatan tersebut, dan juga jenis-jenisnya. Dari sisi mana? Dari sisi ittisal, bersambung sanadnya, wal inqita' atau terputus sanadnya. Wa ahkamuha min haitsul qabul war rad, ini. Dan juga akan nampak hakikat hukumnya dari sisi diterima ataukah tidaknya. Paham belum? Kalau diterima berarti sahih atau hasan li dzatihi, hasan li ghairihi. Tapi kalau ar-rad ditolak berarti apa? Dhaifan itu atau munkar. Atau palsuan itu. Mahum salah. Ini ilmu apa tadi? Ilmu dirayah. Mempelajari kaidah-kaidah. Barakallahu fikum, yang dengan kaidah tersebut akan nampak dan diketahui keadaan seorang perawi dan juga keadaan yang diriwayatkan. Paham ya? Apa yang diriwayatkan tersebut sahih atau dhaif. Barakallahu fikum, dan yang semisalnya. Ikhwan fi din, azza wa jazakumullah. Kita lihat lagi apa berikutnya. Ilmu riwayat adalah huwa ilmun yakhtassu bil bahthi fil hadits an-nabawi. Sedangkan ilmu riwayat adalah ilmu yang khusus membahas mengenai hadis Nabi. Paham belum? Jadi ilmu riwayat itu ilmu yang khusus membahas mengenai hadis Nabi. Maksudnya bagaimana? Hadisnya itu bentuknya qauli atau fi'li, takriri atau wasfi. Paham ya? Sifatnya ini, hadisnya ini ucapan atau perbuatan, penetapan atau bentuknya sifat. Paham belum? Kita lihat di sini. Apa itu maksudnya? Aqwalin Nabi, membahas seputar ucapan-ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa af'ali, dan perbuatan-perbuatannya, wa taqriratihi, dan juga penetapan-penetapannya, wa sifatihi, dan juga sifat-sifatnya. Ada dua kemarin ya, sifat apa ini? Barakallahu fikum, khalqiyah sama khuluqiyah. Sifat yang berupa postur tubuh beliau sallallahu alaihi wasallam, sifat-sifatnya bagaimana, pakaiannya bagaimana, tubuhnya bagaimana, rambutnya bagaimana, atau yang berkaitan masalah khuluq, yaitu akhlak-akhlak beliau. Paham maksudnya ya? Sudah kita lewati semuanya. Wa ma yata'allaqu bidzalika riwayatan wa dhabtan wa tahriran, dan semua yang berkaitan masalah apa? Masalah hadis tersebut, baik secara periwayatan atau dhabtan, secara penetapan, ketelitian, ketermatan di dalam menetapkan lafadznya, wa tahriran juga barakallahu fikum, secara penelitian dan juga secara penyaringan. Disaring, diteliti, dicek lagi benar enggak tulisannya, kemudian apakah lafadznya seperti itu, riwayatnya bagaimana, itu semuanya dibahas dalam ilmu riwayah. Dibahas dalam ilmu ar-riwayah. Barakallahu fikum. Jadi bedanya ada enggak bedanya dengan ilmu dirayah? Jelas. Kalau ilmu dirayah itu mempelajari kaidah-kaidahnya itu loh. Mempelajari kaidah-kaidahnya, sehingga dengan kaidah tersebut akan bisa mengetahui keadaan perawi
dan juga keadaan hadis yang diriwayatkan oleh seorang perawi tersebut. Tapi kalau ilmu riwayah ini langsung terjunnya kemana? Ke ilmu mencari hadisnya ini bagaimana? Hadisnya ini berupa ucapan atau berupa perbuatan atau berupa penetapan atau berupa sifat. Paham belum? Nah, walaupun nanti ujung-ujungnya apa? Ada keterkaitan masalah itu kembali ke riwayatnya. Bagaimana riwayatnya ini sahih atau tidak? Paham ya? Kemudian bagaimana penetapan lafadznya ini? Lafadznya benar atau tidak? Jangan-jangan maklub, terbalik atau semisalnya. Nah, seperti itu. Jadi bedanya sangat halus sekali. Intinya antum harus bisa memahami, menghafalkan definisi yang ada di situ karena nanti apa? Ada pertanyaan yang setelahnya. Nah, jadi bedanya antara apa itu sanad, apa itu matan, apa itu definisi ilmu dirayah. Ilmu dirayah ada dua definisi, antum milih yang mana silahkan. Kalamnya Ibnu Jamaah juga bagus, kalamnya Al-Hafidz Ibnu Hajar juga tidak kalah bagusnya. Kemudian ilmu riwayah apa nanti akan dilewati. Kata beliau ilmu hadis terbagi dua itu, ilmu dirayah sama ilmu riwayah. Antum balik aja. Ilmu dirayah sama ilmu riwayah. Nah, jadi untuk meringkas waktu kita baca bareng-bareng saja. Al-as'ilah pertanyaan-pertanyaan. Ila kam qismin yang qasmu ala ilmu hadis. Yang qasmu ilmu hadis. Menjadi berapa bagian hadis itu, ilmu hadis itu terbagi? Menjadi berapa bagian? Dua bagian apa dan apa? Ilmu riwayah dan ilmu dirayah, itu jawabannya itu. Paham ya? Ila kam qismin yang qasmu ilmu hadis. Menjadi berapa ilmu hadis itu terbagi? Kita katakan yang qasimul qismain, terbagi menjadi dua bagian, ilmu dirayah sama ilmu ar-riwayah. Naam. Ilmu dirayah sama ilmu riwayah. Ma ta'rifu ilmu dirayah? Apa itu definisi ilmu dirayah? Apa definisi itu tadi? Definisinya ma'rifatul qawaid allati yu'raf biha barakallahu fikum ahwalur rawi wal marwi. Semakna itu kan? Naam kalamnya Al-Hafidz Ibnu Hajar tadi, ma'rifatu al-qawaid allati yutawassal biha ila ma'rifatir rawi wal marwi. Mirip, enggak masalah. Paham ya? Nah, definisinya sama. Artinya sama, yaitu mengetahui kaidah-kaidah yang bisa apa? Dengan kaidah tersebut orang akan mengetahui keadaan perawi dan yang diriwayatkan. Paham belum? Keadaan perawi dan juga yang diriwayatkan. Ma ta'rifu ilmu riwayah? Ma ta'rifu ilmi riwayah? Apa definisi ilmi riwayah? Paling bawah tadi itu definisinya apa? Definisinya apa tadi? Ilmu riwayah, naam ilmun yakhtas bil bahthi, naam fil hadits nabawi. Ilmu yang khusus membahas seputar hadis Nabi. Ini hadisnya ini qauli, berupa ucapan atau fi'li atau perbuatan atau takriri penetapan atau berupa sifat. Sifat ada dua tadi. Sifat apa? Khalqiyah atau khuluqiyah. Khalqiyah itu berkaitan masalah postur, bentuk tubuh Rasulullah SAW. Kalau khuluqiyah berkaitan masalah apa? Akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ma ta'rifu kullin minas sanad wal matan, ini sangat mudah sekali ini. Paham ya? Nah, sangat mudah sekali. Apa definisi masing-masing dari sanad dan matan? Apa itu sanad, apa itu matan? As-sanad sudah kita lewati berkali-kali apa? Silsilatur rijal al-musilatu ilal matan atau lil matan. Itu rangkaian atau rantai, mata rantai para perawi hadis yang menghantarkan kepada matan hadis, yang bisa menyampaikan kepada matan hadis. Paham belum? Nah, silsilatur rijal al-musilatu ilal matan atau lil matan. Nah, yaitu rangkaian para perawi hadis yang bisa menyampaikan, menghantarkan kepada matan hadis, itu namanya sanad. Paham belum? Jadi kalau antum baca Sahih Bukhari, haddatsana fulan, haddatsana alan, an fulan, an Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sampai situ namanya apa? Sanad. Setelah itu nanti namanya matan. Insyaallah. Adapun definisi matan, apa tadi? Ringkas sekali definisinya tadi, muntahas sanad. Paham ya? Akhir daripada sanad, puncak daripada sanad. Setelah sanad selesai langsung matan. Paham belum? Jadi kalau tanya orang matanya mana matanya? Jangan haddatsana fulan, haddatsana alan. Itu sanadnya, matanya berarti setelahnya. Nah, barakallahu fikum. Insyaallah. Ikhwan fi din azza wa jalla. Jadi ana cukupkan yang ini sampai situ aja. Jadi biar sedikit-sedikit enggak masalah, kadang banyak kadang sedikit enggak masalah. Intinya antum ditugaskan menghafal apa itu ilmu riwayah, apa itu ilmu dirayah, apa itu matan, apa itu sanad. Nah, barakallahu fikum, insyaallah bisa dikatakan cukup untuk sementara ini. Kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Walhamdulillahirabbil alamin.